Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ardian, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kota Bumi dari Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, di sini saya akan sharing ya, atau berbagi pendapat pada kalian semua. Bukan memberikan edukasi, karena memang kita semua sudah sama-sama tahu ya. Dan saya juga bukan ahlinya dalam memberikan edukasi hal seperti ini. Jadi saya ingin sharing kepada kalian tentang tentang sesuatu yang sangat meresahkan kita semua saat ini, yaitu tak lain dan tak bukan COVID-19 atau bisa juga disebut coronavirus disease. Nah, apa itu COVID-19? COVID-19 itu sendiri adalah virus, kalau menurut saya baca, virus yang bermutasi dari 1960 virus ini ditemukan hingga sampai saat ini sudah beberapa kali bermutasi. Yang pertama itu ada penyakit SARS, lalu ada MERS tuh kan, sampai akhirnya menjadi virus pandemi yang sangat global sekarang ini, menyerang kemana-mana. Mungkin kalau di Kota Bumi ini kita baru merasakan dampaknya yang mungkin baru sedikit ya, tidak seperti kota-kota besar seperti di Jakarta misalnya, atau di Tegal sana yang sudah lockdown dan berujung chaos, atau di negara lainnya seperti halnya yang kita lihat pertama kali itu virus ini muncul di Wuhan pada akhir tahun 2019, Desember 2019. Kita di internet, di YouTube, di grup-grup WhatsApp disajikan video yang mana menampilkan bagaimana penyakit corona ini sangatlah mengerikan ya. Orang-orang di sana itu seperti zombie yang berjatuh-jatuhan. Nah, sampai akhirnya kita menonton itu sangatlah terenyuh hati kita ya. Dan kita pun tidak menyadari kalau misalnya virus itu bisa juga masuk ke negara kita saat ini, yang mana akhir Februari atau awal Maret ya, baru 3 saja yang terdampak positif corona, sampai akhirnya saat ini tanggal 20 berapa sekarang ya, tanggal 29 tanggal 30 sudah berapa yang terkena? Sudah 1000-an, meningkat dengan sangat drastis, dan rasio sembuh dan rasio kematiannya pun lebih besar rasio kematiannya daripada yang sembuh. Nah, kita juga bisa melihat di negara-negara lain seperti halnya di Cina yang sekarang sudah mulai pulih ya. Bahkan dikatakan di Wuhan itu semua yang terdampak positif yang masih hidup sembuh semua. Nah, sekarang merambah ke negara lain seperti halnya Italia, sudah 10.000 lebih orang yang terkena dampak positif virus corona. Lalu di Amerika, mereka memperlakukan lockdown tapi dengan kurangnya persiapan, sehingga penjarahan tuh terjadi di mana-mana, di pertokoan mereka. Nah, seperti halnya juga di India seperti itu. Nah, bagaimana saat ini? Ya, kita berdoa saja, kita berikhtiar ya, kita sama-sama ikhtiar untuk melindungi diri kita, keluarga tersayang kita, orang-orang terdekat kita dari virus ini. Nah, kalau misalnya tidak ada kesibukan yang mendesak di luar, kita di rumah aja. Sebagaimana pemerintah juga sudah menerapkan peraturan kan, sekolah-sekolah diliburkan untuk beberapa lama. Nah, yang tadi awalnya sampai 1 April aja, tapi sekarang sudah tambah lagi sampai 14 April, sampai 22 April, dan sampai saat yang tidak kita ketahui. Karena apa? Karena penyebarannya ini sangat masif. Kenapa bisa sangat masif seperti ini? Karena kesadaran kita, mungkin saya sendiri ya, masih kurang, sehingga makin hari semakin bertambah sampai kita tidak tahu sampai berapa orang lagi akan ini. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita terlindungi, amin amin ya rabbal alamin.
Dan untuk saat ini di Lampung sendiri, untuk saat ini yang positif itu ada beberapa orang ya, 8 orang kalau tidak salah, 8 orang. Dan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal 1 orang. Baru tadi saya mendapat kabarnya di link berita. Nah, mudah-mudahan tidak bertambah lagi untuk kedepannya. Maka dari itu kita harus sama-sama menjaga kesehatan tubuh kita dan keluarga kita. Bagaimana? Jangan keluar rumah kalau tidak ada kesibukan yang sangat-sangat mendesak, ya, jangan. Dan buat yang kalian yang masih nongkrong di luar, masih keluar, ya tidak ada kepentingan, cuma buat senang-senang aja, coba tahan dulu, tolong tahan dulu. Kalau misalnya anda yang kena, anda kena, mungkin tubuh anda kuat untuk menahannya, tapi belum tentu orang tua anda atau adik anda, karena imunitas mereka yang tua-tua ini lebih rentan, apalagi yang punya penyakit bawaan. Virus ini lebih ganas lagi menyerangnya. Nah, karena itu kalau misalnya kalian yang punya kebutuhan yang sangat-sangat mendesak, maka terapkanlah apa yang dianjurkan oleh orang-orang kesehatan ya, yaitu memakai masker, terapkan social distancing atau sekarang yang sudah dirubah menjadi physical distancing, jaga jarak 1-2 meter. Karena apa? Karena kita tidak tahu yang mana orang yang terkena kan. Nah, karena kalau menurut kata dokter itu virus ini menyebarnya melalui droplet. Droplet itu apa? Yaitu ketika orang batuk atau bersin, nah keluar cairan, entah nempel di mana, di tempat duduk umum, atau mungkin nyiprat ke baju kita tidak tahu, ya kan? Kita tidak tahu. Nah, kita berjaga-jaga, menjaga jarak. Bukan berarti kita memutus silaturahmi ya, tapi untuk berjaga-jaga untuk saat ini, ya. Nah, seperti itu. Jadi, misalnya kita sudah di luar, sudah pulang ke rumah, jangan langsung duduk atau jangan langsung tidur-tiduran, jangan langsung menyentuh benda-benda, atau yang lebih parah lagi langsung makan. Tapi bagaimana kalau misalnya kita curiga nih, udah ketemu banyak orang kan, udah ada yang bersin atau yang batuk apa kan, langsung buka baju kita, cuci tangan, kalau bisa mandi sekalian, kita bersihkan seluruh tubuh kita, baru kita beraktivitas dalam rumah ya, untuk jaga-jaganya. Lalu virus ini belum ditemukan vaksinnya kan, tapi sudah ada orang-orang yang sembuh. Nah, kalau menurut para dokter yang saya baca itu, mereka itu mempunyai imunitas tubuh yang tinggi, antibodi mereka yang bekerja untuk melawan virus tersebut. Nah, jadi bagaimana diri kita ini ya, untuk jaga-jaga juga, kita bentuk imunitas tubuh kita yang kuat dengan banyak-banyak makanan bergizi, makan sayur-sayuran, makan buah-buahan ya, minum madu, minum teh, minum jahe, habis itu apa lagi ya, habatus sauda, dan jangan lupa juga berolahraga, rajin-rajin berolahraga dalam rumah lah ya. Kalau bisa jam-jam 8 atau jam 10 pagi itu masih trik-triknya tuh sekalian berjemur, olahraga di luar rumah tapi yang tidak ada orangnya, di halaman kita atau di teras rumah kita gitu, sekalian berjemur untuk membentuk kekebalan tubuh kita supaya antibodi di tubuh kita pun terbentuk. Nah, jadi seperti itu kita bentuk pertahanan yang lainnya selain menerapkan social distancing tadi. Ibaratnya kita membuat dinding pertahanan, ada pertahanan lagi gitu kan, jadi makin tinggi, makin tebal bentengnya tuh. Antibody itu yang nembakin ininya, virusnya. Lalu setelah itu ya, kalau kita rasakan sendiri lah ya, bosan, suntuk di rumah aja itu ya. Nah, kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Misalnya masih ada tugas dari kantor atau tugas kuliah, itu kita kerjakan secara online kan, atau kita isi dengan hobi-hobi kita, hobi-hobi yang tadinya karena kesibukan tidak sempat kita lakukan, kita isi. Misalnya kayak melihara ikan cupang, atau membaca buku-buku yang belum kita sempat baca kan, menonton film-film belum sempat kita tonton ya.
dengan harapan ada kuota gratis lah ya, karena memang saya juga merasakan sendiri bagaimana borosnya kuota ketika hal ini terjadi, boros sekali kuota. Oh ya maaf, bagi yang merokok seperti saya, kurangin ya. Saya juga lagi berusaha untuk mengurangi. Karena apa? Karena kata para dokter itu, orang yang merokok lebih rentan terkena corona ini. Jadi kita berusaha untuk ini menguranginya ya, kurangi. Nah, jadi seperti itu ya, kita nggak tahu kedepannya nanti bagaimana. Mudah-mudahan penyebaran penyakit ini segera berakhir ya. Jangan sampai kita doa benar-benar, mudah-mudahan diri saya khususnya, keluarga saya, diri kalian juga yang menonton, para penonton dan keluarga kalian, mudah-mudahan nggak ada yang terkena. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon benar nggak ada yang kena, nauzubillah min dzalik. Nah, mudah-mudahan kita semua nggak ada yang kena. Kita jaga kesehatan kita terapkan kiat-kiat yang telah diinfokan oleh orang kesehatan ya. Kita bantulah mereka, kasihan mereka tuh. Seperti ada teman saya di Jakarta itu, ya Allah, dia perawat di Jakarta, bagaimana para dokter, para orang kesehatan tuh sudah banyak yang jadi korban juga kan ya, karena ingin mereka yang berjuang di garis terdepan dalam menghadapi wabah ini. Kita bantu dengan apa? Kita bantu dengan berkurangnya pasien yang terdampak ini. Maka kita jaga diri kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita. Mudah-mudahan kita saling mendoakan tidak ada yang kena dari diri kita ini penyakit tersebut ya. Ya, demikianlah dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya, bisa kalian tambahkan aja di kolom komentar ya. Nah, mungkin dari saya, billahi fisabilil haq, astagfirullah khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.